Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ya materi optika kelas B ya. Nah, sekarang kita udah sampai bab baru ya, bab berikutnya, bab baru yaitu tentang perambatan cahaya ya. Sudah masuk di monitor ya, di monitor kalian ya. Ini PowerPoint-nya ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih atas konfirmannya. Ya, kita sekarang membahas bab 3 perambatan cahaya ya, atau kalau di bukunya Eigenhead itu bab 4 ya. Bab 4 dengan judul Propagation of Light ya. Perambatan cahaya. Oke. Ya, jadi nanti di bab ini kita akan membahas teori-teori ya yang terkait dengan perambatan cahaya ya. Berarti kaitannya dengan gelombang cahaya begitu ya. Nah, yang pertama ini teori yang dikemukakan oleh Rayleigh ya. Jadi disebut dengan nama Rayleigh scattering. Jadi menurut Rayleigh scattering ya, proses transmisi. Transmisi itu penerusan ya. Penerusan, reflection berarti pemantulan ya, dan refraction. Refraction berarti pembiasan ya. Jadi proses penerusan gelombang cahaya, pemantulan gelombang cahaya, pembiasan gelombang cahaya itu adalah manifestasi. Manifestasi kayak kayak aspek-aspek lah. Aspek-aspek dari makroskopik ya. Makro berarti skala besar ya. Dari sebuah proses yang disebut dengan scattering pada level submikroskopik. Ya. Jadi menurut Rayleigh ini ya, jadi semua proses atau fenomena makroskopik ya, seperti transmisi, refleksi, dan refraksi, itu sebetulnya adalah manifestasi ya. Manifestasi itu maksudnya itu adalah akibat lah, katakanlah gitu ya. Akibat secara makro ya, dari aspek yang lebih mikro ya, yaitu yang disebut dengan nama scattering. Mungkin kalian pernah dengar kata scattering ya? Pernah dengar kata scattering, terus tahu artinya scattering itu kayak apa ya? Atau mungkin dilihat, mungkin terjemahan Indonesianya mungkin itu scattering itu kayak hamburan ya. Jadi hamburan gelombang ya. Kira-kira gitulah terjemahan ininya ya. Terjemahan kasarnya lah. Ya, jadi terjemahan kasarnya sebut aja hamburan ya. Meskipun juga kadang kurang pas ya, tapi kita gunakanlah sebagai pendekatan awal ya. Scattering itu kita terjemahkan dengan penghamburan ya, penghamburan oleh atom-atom gitu ya. Atom-atom dalam skala mikro tentunya ya. Atom-atom, molekul gitu ya. Pokoknya yang skala mikroskopik gitu. Jadi yang pertama itu foton ya. Foton berarti kan cahaya ya. Ya, atau lebih tepatnya sih kalau menurut fisika modern, foton itu ya, partikel cahaya. Cuma kan kita nggak membahas aspek partikelnya ya, jadi lebih ke arah aspek gelombangnya. Jadi foton ya, partikel cahaya gitu, itu diserap ya. Ya, kemudian tanpa waktu tunda ya, foton dengan frekuensi ya, tentunya ya panjang gelombang kan. Kalau frekuensi sama, tentunya panjang gelombang juga sama, lalu dipancarkan ya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan nama hamburan atau scattered ya. Jadi sebuah foton itu diserap, lalu dipancarkan dengan frekuensi dan panjang gelombang
yang sama. Ya, kenapa kok harus seperti itu? Ya, nanti terkait dengan arah ya, arah dari perambatannya. Jadi karena diserap kan dipancarkan ulang kan itu ya. Ya, jadi diserap dan dipancarkan ulang artinya nanti setiap penyerapan nanti akan berperan sebagai sumber gelombang baru. Itu ya. Itu kenapa kok ada istilah scattering. Jadi scattering itu gelombang-gelombang yang masuk ya, yang mengenai setiap katakanlah setiap molekul ya, disebut setiap molekul itu. Nanti setiap molekul itu nanti menyerap itu. Lalu setelah itu secara spontan ya, langsung lah tanpa ada waktu tunda gitu ya. Dia memancarkan kembali ya. Berarti kalau dia memancarkan berarti kan ke segala arah ya. Ya seperti ini berarti. Kalian cermati ini kan ada garis ini ya. Garis warna apa ini? Kayak warna abu-abu ini ya. Terus di situ kan ada banyak titik. Titik itu molekul lah katakanlah gitu ya. Coba kalian cermati, tiap molekul kan ada garis-garis yang keluar dari itu ya. Itu maksudnya itu setiap molekul memancarkan ulang ya. Jadi dia nangkap foton langsung dipancarkan ulang. Ya, itu yang disebut dengan nama scattering. Jadi prinsipnya scattering itu artinya penyerapan lalu dipancarkan ulang ya. Jadi kata kuncinya dipancarkan ulang. Karena dipancarkan ulang maka gelombang pancarannya ke segala arah. Ya, itu yang disebut dengan nama scattering. Ya, sehingga nanti jadinya kayak ini kan, dipancarkan ulang sehingga nanti misalkan ini ada gelombangnya kan arahnya ke mana ya, misalkan katakanlah ya. Gelombangnya ini arahnya gelombang asal maksudnya ya. Gelombang asalnya atau gelombang awalnya itu kan bergerak dari kiri ke kanan gitu ya. Terus di tengah-tengah ini ya ada molekul lah gitu ya. Molekul atau atom katakanlah molekul gitu ya. Plasma molekul ini nanti menyerap gelombang tersebut lalu dipancarkan sehingga nanti membentuk lingkaran-lingkaran ini kan. Lingkaran ini terbentuk karena apa? Karena pemancaran ulang ya. Kalau nggak ada pemancaran ulang ya gelombangnya bergerak ke kanan terus ya. Tapi karena ada pemancaran ulang sehingga nanti ke segala arah ini ada yang ke segala arah ya. Berbagai arah. Cuma ini 2 dimensi kan gitu ya. Kalau dalam 3 dimensi ya nggak lingkaran tapi permukaan bola. Itu menurut teori Rayleigh scattering. Jadi hamburan Rayleigh ya. Sesuai dengan nama fisikawan yang mengemukakan teori tersebut ya, Rayleigh. Nah, terus kemudian ini ya, proses hamburan partikel tersebut ya, itu ada syaratnya ya, yaitu kalau apa itu panjang gelombangnya, ya, lebih kecil ya, maaf, partikelnya ya, partikelnya berukuran lebih kecil dari panjang gelombangnya gitu ya. Itu kalau nggak gitu ya nggak akan terjadi hamburan. Nggak akan jadi scattering ya. Jadi ukuran partikel penghamburnya itu lebih kecil dari panjang gelombangnya. Itu ya. Nah, teori scattering ini cukup ampuh ya. Cukup bagus ya maksudnya ya. Cukup bagus digunakan untuk menjelaskan peristiwa interferensi. Nah, nih, masih ingat interferensi ya? Kalian dulu di SMA atau di fisika 3 ya? Fisika 3 itu membahas interferensi nggak? Fisika 3. Bahas kayaknya. Bahas ya. Nah, gimana tuh? Dijelaskan gimana interferensi itu apa itu? Fisika 3 ya? Itu ya mungkin ini ya, bergabungnya dua gelombang itu bersatunya. Penjumlahan. Benar. Patan. Gimana Patan? Patan ini ya? Patan Yasar. Oke, gimana Patan? Jelaskan benar Patan. Ya, peristiwa kedua gelombang itu kedua gelombang gitu. Ya. Menyatu. Ya, 2 gelombang atau lebih ya. Gitu. Minimal 2 ya Patan ya. Benar, penjumlahan kan. 2 gelombang atau lebih kan itu ya. Yang istilahnya itu apa? Istilahnya itu istilahnya superposisi ya. Itu bergabung gitu ya. Berpadu ya. Ya, berpadu ya. Ya, jadi interferensi itu perpaduan 2 gelombang
atau lebih ya, itu namanya interferensi ya. Biasanya kalau cahaya ya, interferensinya biasanya kan efeknya kan itu ya, efeknya kan ya ini seperti ini ya. Ini loh, yang di kemudian ya. Jika sefase gitu ya, sefase itu apa itu? Berlawanan fase ini kan. Precisely in fase, berarti satu fase ya, atau the fase different 180 derajat ya. Ya, 180 degree ya. Ya. Kalau sefase berarti interferensinya disebut apa? Konstruktif ya, interferensi konstruktif. Artinya konstruktif itu apa ya? Kalau terjemahannya itu konstruktif itu memperkuat lah ya, memperkuat ya. Intervensi saling memperkuat ya. Kalau kebalikannya destruktif ya. Destruktif itu ya terjemahkan aja memperlemah gitu ya, saling melemahkan ya. Destruktif ya, merusak, memperlemah lah, lebih tepatnya memperlemah ya. Karena berlawanan fase ya. Nah itu. Biasanya kalau cahaya ya, kalau sefase kan timbul terang ya. Timbul terang ya. Istilahnya apa ya? Ya terang lah gitu. Kalau berlawanan fase nah, gelap kan ya. Karena saling melemahkan antara kedua gelombang tersebut ya. Dua atau lebih. Itu intervensi ya. Jadi peristiwa itu bisa dijelaskan menggunakan teori scatteringnya Rayleigh tadi ya, Rayleigh scattering tadi ya. Jadi cukup bagus sekali penjelasannya dengan menggunakan teori scatteringnya Rayleigh untuk proses interferensi ya. Kemudian refleksi ya. Nah ini lalu dicoba untuk menjelaskan peristiwa refleksi. Refleksi itu artinya pemantulan ya. Reflektor, pemantul, refleksi. Jadi ini kan ada ya gelombang datang ini ya, gelombang datang. Biasanya refleksi terjadi karena ini ya adanya perbatasan dua media ya. Refleksi terjadi karena perbatasan dua media. Jadi misalkan kalau cahaya melewati permukaan air akan terjadi. Selain pembiasan juga ada pemantulan ya, atau permukaan kaca ya, permukaan kaca juga gitu ya. Ya, jadi pasti ada terjadi dua gelombang ya, yang satu dipantulkan, yang satu diteruskan ya, dibiaskan atau ditransmisikan. Nah, kayak ini ya. Ini ya pokoknya dua media ini ya. Dua media kan ini ya. Ini ya. Gelombang datang, gelombang pantul, ini gelombang transmisinya, gelombang yang dibiaskan ini kan. Ya, gelombang datang, gelombang pantul, gelombang yang dibiaskan. Ya, itu ya. Nah, kita lihat ini penjelasannya ya dengan menggunakan teori Rayleigh. Bentar, saya lihat dulu ya. Oh, sepertinya nggak diuraikan ini ya. Jadi gini ya, mungkin perlu saya lengkapi aja lah. Mungkin di slide ini nggak menjelaskan secara detail ya bagaimana penerapan dari teori Rayleigh scattering ya pada proses refleksi. Ya. Jadi pada prinsipnya itu nanti itu ya apa itu kumpulan ya, kumpulan dari cahaya-cahaya ya. Istilahnya nanti namanya cahaya sekunder ya. Jadi cahaya primernya itu cahaya yang diserap tadi ya. Cahaya yang diserap oleh molekul-molekul tadi disebut dengan nama cahaya primer. Cahaya sekunder itu nanti disebut merupakan cahaya-cahaya yang dipancarkan ulang ya oleh molekul-molekul tersebut. Nah kan yang kita lihat kan yang memancarkan kan nggak cuma satu dua tapi ada banyak ya. Ada banyak molekul-molekul ya yang memancarkan ulang. Sehingga menurut teori Rayleigh scattering itu
berbagai ya, atau total lah gitu ya. Total dari seluruh gelombang sekunder ya. Gelombang cahaya sekunder yang dipancarkan oleh semua ya. Semua molekul-molekul ya, atau semua atom-atom yang tadi menyerap foton tadi itu ya. Itu nanti akan membentuk muka gelombang baru gitu ya. Prosesnya gitu ya. Jadi muka gelombang itu artinya adalah permukaan ya yang tegak lurus dengan arah rambat. Jadi ada istilah muka gelombang. Muka gelombang itu namanya ya permukaan. Permukaan yang tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Jadi kalau seperti ini kan ceritanya ini kan gelombang ini apa ini gelombang linier ya. Ya, gelombang apa namanya kemarin gelombang sejajar ya. Kan kemarin kan kita sudah bahas ya, ada 3 macam gelombang ya. Yang pertama kan ada gelombang bola ya, sferis ya, yaitu berasal dari sumber titik. Yang kedua kemarin apa? Gelombang silinder ya, yang berasal dari garis ya, sumbu silinder. Dan yang ketiga kan gelombang planar. Nah, ini gelombang planar nih ya. Gelombang planar itu berarti sumbernya berupa bidang datar ya, atau kalau dalam kenyataannya bisa kita anggap sebagai sumber cahaya yang berada di tempat yang jauh. Ya, jadi kalau sumber gelombangnya itu berada di tempat yang jauh, itu nanti gelombangnya dapat kita gambarkan sebagai gelombang-gelombang planar ya. Sebenarnya sih bukan planar, sebenarnya artinya sebenarnya sih berupa bola ya. Cuma karena berada di tempat yang jauh ya, sehingga terlihat bidang ya. Kan seperti itu ya. Jadi gelombangnya jadi sebenarnya kalau kita berada di dekat dengan sumber ya, sumber atau lampu ya, kan gelombangnya itu kan menyebar ya dari sebuah titik. Tapi kalau kita sangat jauh, maka sinar-sinar cahayanya itu menjadi sejajar ya, tidak lagi apa itu istilahnya itu divergen ya, divergen atau keluar dari sebuah titik. Jadi begitu ya. Jadi ini anggapannya kan gelombang planar ini ya, coba ini kan. Sehingga permukaan gelombangnya tidak berupa bola, tapi apa? Berupa permukaan datar ini loh. Nah itu. Jadi permukaan datar ini merupakan kumpulan tadi itu sumber-sumber sekunder ya. Sumber-sumber sekunder yang tadi menurut teori Rayleigh scattering tadi ya. Jadi dia itu adalah kumpulan dari molekul-molekul yang memancarkan ulang ya, itu nanti membentuk ini muka-muka gelombang gitu ya. Ya. Nah, ini kalau sudah membahas refleksi berarti terkait dengan perpindahan media ya. Ya, perpindahan media. Kalau refleksi berarti kan balik lagi ya. Kembali lagi ke media awal ya. Ya, ini kembali media awal. Nah, ini ya. Yang nanti larinya ke yang kalian pelajari, mungkin di SMP sudah mempelajari ini ya. Itu hukum pemantulan itu ya. Di SMP, di SMA ya. Hukum pemantulan kan? Masih kan hukum pemantulan ya. Gimana? Hukum pemantulan itu gimana? Yang sudah kalian tahu di SMP barangkali ya. Satu ini kan terkait dengan apa ini? Sudut ini sama sudut ini ya. Apa yang pertama itu? Ada berapa? Kalau nggak salah ada 2 ya. Pertama kan ini ya, sudut datang dan sudut pantul harus sama ya. Apalagi selain sudut datang dan sudut pantul yang sama. Ada lagi kok. Antara ini loh, garis-garis sinarnya ini ya. Bagaimana ini? Sinar datang, sinar pantul, sama garis normal harus apa ini? Harus berada di ini kan, di satu bidang ya. Ya, jadi bidangnya harus sama. Jadi nggak mungkin misalkan sinar pantulnya ke arah sini, garis normalnya ke arah sini, terus mantulnya menuju kalian ya. Jadi tidak di bidang kertas ini ya. Mantulnya menuju kalian lah, itu kan enggak. Jadi harus berada dalam bidang kertas atau bukan kertas ya, kalau jadi monitor ya. Bidang monitor ini gitu ya. Sama seperti nanti begitu pula untuk pembiasan kan di sini dijadikan satu dengan pembiasan ini ya. Jadi ada pembiasannya kan ini. Jadi tadi kan sudah saya singgung ya bahwa proses pemantulan dan pembiasan itu satu kesatuan ya. Jadi nggak dipisah ya. Jadi satu proses, satu fenomena. Ya, satu fenomena gitu ya.
Terus ada lagi ini terkait dengan ini ya, terkait dengan jenis medianya ya, kan bisa terjadi dua kemungkinan itu ya. Bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu oke, sebentar, saya baca ini yang atas dulu ya ini kan. Kalau yang A ini kan apa ini satu media ya, hanya melalui satu media saja ya. Kalau yang gambar B ini cahayanya melalui apa dua media sepertinya ya. Ya, dua atau tiga media ini ya. Mungkin tiga ya. Jadi ada ini ada BIM 1, BIM 2. BIM itu berkas ya. Jadi ada ya berarti dia pokoknya gini, pokoknya setiap gelombang itu melalui perbatasan antara dua media pasti terjadi itu. Terjadi pemecahan gelombang ya. Yang satu dipantulkan balik ke media asal ya, yang kedua diteruskan. Prinsipnya sih begitu ya. Prinsipnya itu. Terus kemudian terkait dengan medianya ya, bisa jadi terjadi dua kemungkinan ya. Ya, jadi pertama ya kayak seperti ini, kayak yang digambar kiri ini kan ya, yang ini kan ya. Ini kan dia dari media yang renggang ya ke media yang rapat ya. Jadi istilah renggang rapat itu terkait dengan indeks bias ya. Jadi gini maksudnya itu. Kalau indeks bias, kemarin pengertian indeks bias masih ingat ya? Indeks bias pengertiannya apa ya? Sebelum saya membahas ke indeks bias ini ya. Kemarin masih ingat ini pengertian indeks bias ya. Indeks bias itu apa? Waktu kita bahas di bab 1 ya. Bab 1 kemarin pengertian indeks bias itu apa? Biar nanti kalian nggak apa ya punya konsep yang bagus ya, punya penangkapan yang bagus ya, pemaknaan yang bagus gitu ya. Jadi harus selalu saya ingatkan itu ya. Saya selalu ingatkan waktu di setiap materi-materi. Ya gimana, Daniel? Gimana Daniel? Indeks bias itu apa kemarin definisinya? Daniel, silakan Ya, Daniel. Nah, misi Pak ini suara saya masuk ya Pak? masuk bagus suaranya. Gimana Daniel? Yang saya tahu tuh indeks bias itu semacam perbandingan. Ya perbandingan benar. Perbandingan apa Daniel? Di zat cair sama ketika di medium ya Pak? Ini Di bukan udara, medium, ya, Pak? ruang hampa. Ya, ruang hampa. Ya, jadi perbandingan apa dibandingkan itu, Daniel? Besaran apa? Kelajuan cahaya dalam ya benar, kelajuan cahaya sama udara ya, ya sama benar. ruang hampa. Ruang hampa bukan udara ya, ruang hampa. Benar. Benar apa yang tadi dikatakan Daniel ya, bahwa indeks bias itu perbandingan kecepatan cahaya ya antara di ruang hampa ya, jadi ruang hampa per ya, ruang hampanya di pembilangnya ya, jadi pembilangnya itu ruang hampa ya, kemudian di medium tersebut ya. Jadi misalkan mediumnya itu misalkan udara lah gitu ya. Jadi berapa indeks bias udara? Indeks bias udara ternyata sama dengan 1. Oh, berarti kecepatan cahaya di udara dan di ruang hampa itu sama ya, karena indeks bias udara 1 gitu ya. Misalkan di air ya. Di air itu berarti apa? Berarti kecepatan cahaya di ruang hampa dibagi kecepatan cahaya di dalam air. Nah, biasanya di dalam air lebih lambat cahayanya itu ya, lebih pelan gitu ya. Jadi V-nya lebih kecil ya. Ya, sehingga nanti jadi 1 koma kan gitu ya. Maaf bukan 1 koma ya, pokoknya lebih dari 1 lah gitu ya. Nggak ambil 1 koma ya, bisa 2, bisa 3. Pokoknya indeks bias itu biasanya lebih dari 1 ya. Ya, secara umum lebih besar dari 1. Ya, berarti apa itu? Kecepatan cahaya di ruang hampa dibagi kecepatan cahaya, jadi gitu. Lah, itu ya, itu indeks bias. Jadi sebuah media dikatakan rapat ya, rapat itu dalam arti indeks biasnya ya. Suatu media disebut indeks biasnya rapat ya. Ya kalau kecepatan cahayanya sangat lambat, gitu ya. Jadi semakin lambat cahaya merambat dikatakan indeks biasnya rapat ya. Misalkan katakanlah misalkan ini ya. Ini kan kalau kita lihat ini kan cahaya ya
dari indeks bias N1 ke indeks bias N2. N2 lebih besar dari N1. Artinya apa? Indeks bias medium 2 lebih rapat ya, lebih besar daripada N1 ya. Gitu ya. Misalkan apa? Contoh misalkan ini dari udara ke air misalkan itu ya. Itu kan air kan lebih rapat ya indeks biasnya. Jadi maksudnya di dalam air cahaya melambat lebih pelan gitu ya. Semuanya semakin rapat medianya, indeks biasa maksudnya ya. Semakin besar indeks bias sebuah media, semakin lambat cahaya itu merambat. Nah ini nanti apa yang terjadi? Cahaya dia akan dibiaskan ini ya. Dibiaskan apa ini? Menjadi mendekati ini, garis ini ya, garis tegak lurus ini loh. Garis normal ya. Garis normal perbatasan kedua media. Nah ini kan. Nah kalau yang sebelah kanan ini sebaliknya ini ya. Ini misalkan apa ya? Misalkan dari apa? Dari kaca ke udara. Misalkan ini kaca, ini udara lah, gitu ya. Maka yang terjadi karena kaca indeks biasnya besar ya, lebih rapat ya daripada udara ya. Nanti yang terjadi dia akan dibelokkan menjauh dari ini garis tegak lurusnya, garis normal ya. Normal itu artinya tegak lurus ya. Jadi bahasa matematika ya. Di matematika itu normal, norm ya, norm atau kita ngomongnya normal, itu artinya tegak lurus. Itu ya. Udah ya ini, udah. Saya kira itu udah tahu kan di SMP sudah diajarkan itu ya. Nah, terus kemudian, ini apa ini? Hukum ya, hukum reflection, pemantulan ya. Tadi udah saya singgung ya. Hukum pemantulan berarti apa ini kan ya? Sudut datang sama dengan sudut pantul gitu ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, itu asal usulnya ya. Asal usulnya itu ya dari apa ya apa ini sin theta i ya ini kan. Sin theta i per BD. BD itu ini ya, ini BD. Lalu kalau ini AC. Ya, ini kan nanti dikaitkan dengan tadi loh, muka gelombang tadi ya. Jadi ini rumus ini diperoleh dari tadi teorema muka gelombang tadi ya. Teorema muka gelombang sebagai apa itu sumber sekunder ya. Sumber sekunder dari hamburan relic tadi ya. Relic scattering tadi. Ya. Berhubung apa itu AC ya. AC dan BD itu sama, maka nanti artinya kan sin theta i sama dengan theta r, berarti kan artinya apa? Theta i sama theta r artinya apa? Sudut datang sama dengan pantul gitu ya. Itu adalah penjelasan menggunakan teori muka gelombang ya. Ini wavefront ini ya, wavefront atau muka gelombang ini. Ya, itu yang menjadi itu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Reflection itu ya. Nah, kemudian terkait dengan pemantulan ya, itu ada dua macam pemantulan ya. Ada pemantulan spekular, ada pemantulan difus. Coba kalian cermati bedanya apa antara pemantulan spekular sama pemantulan difus. Bedanya apa itu? Bedanya apa tuh? Dari gambar tuh kelihatan itu ya. Kalau spekular itu bagaimana, kalau difus itu bagaimana itu? Yang kalian tahu aja deh, yang bisa kalian tangkap dari gambar ini loh apa itu? Satu apa, dua apa gitu ya antara spekular sama difus itu. Ya pemantulan ini bahas pemantulan ini. Arahnya. Ya arahnya gimana? Kalau spekular gimana? Kalau difus gimana? Bener arahnya. Ini siapa? Octavia ya? Nah, iya Pak. Kalau gimana Octavia? Kalau yang spekular itu arah pantulnya satu arah. Kalau satu arah. Yang kalau yang difus? Difus itu ke segala arah atau banyak arah. Ya, ke berbagai arah ya, acak pokoknya ya. Searahnya enggak karu-karuan, pokoknya acak itu ya. Satu benar terkait dengan arah ya. Kalau spekular kan arahnya terarah ya, satu arahnya, teratur gitu ya. Kalau difus ke berbagai arah ini ya, acak gitu ya. Satu. Terus yang kedua terkait dengan ininya, permukaannya gimana nih? Kalau spekular gimana, kalau difus itu gimana nih?
Ayo gimana? Spekular gimana? Ini diffus gimana nih? Lihat aja, lihat permukaannya loh gimana nih. Kalau diffuse permukaannya tidak beraturan, Pak. Yang mana yang beraturan? Yang diffus apa yang spekular yang beraturan? Yang beraturan yang Beraturan ya. spekular. Spekular ya. Jadi spekular ya berarti kan permukaannya itu rata ya. Nah, rata ya. Kalau yang diffus permukaannya kalian lihat kan, permukaannya kan bergeronjalan itu ya kalau jalan itu ya. Gitu ya. Jadi kalau permukaan benda itu biasanya logam ya. Nah, logam biasanya itu ya. Kalau logam di amplas gitu ya, di amplas sampai rata ya dengan amplas yang halus itu ya. Logamnya kan bisa kita pakai untuk bercermin ya, mengkilap gitu ya jadinya ya. Ya logam ya, jadi di amplas jadi mengkilap gitu ya. Tapi kalau benda-benda secara umum ya permukaannya nggak rata seperti ini ya, sehingga kita nggak bisa menggunakannya untuk bercermin ya. Jadi tidak akan terbentuk bayangan. Jadi gini loh, bayangan ya itu kan berasal dari pemantulan ya. Tapi pemantulan yang nggak sembarangan ya, pemantulan yang spekular tadi nih, yang teratur ya. Jadi pemantulan yang teratur akan menghasilkan bayangan. Tapi kalau pemantulan yang acak kayak gini tidak akan menghasilkan bayangan ya. Jadi yang terlihat ya bendanya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh misalkan permukaan air yang tenang ya. Permukaan air yang tenang kan bisa juga ya kita gunakan sebagai cermin ya. Air yang bening loh ya, bukan air yang kotor ya. Lain cerita ya, air yang bening lah gitu ya. Itu kan kalau misalkan air apa yang tenang, air danau ya. Air danau atau air telaga yang jernih kan bisa juga ya kita gunakan untuk bercermin ya. Meskipun ya nggak sebagus cermin kaca itu ya. Ya kenapa? Karena ketika dia tenang kan permukaannya rata ya. Tapi kalau airnya berombak ya, atau airnya keruh ya, terjadi pemantulan diffus nanti ya. Air keruh, air kotor ya, pemantulan diffus sehingga nggak bisa kita gunakan untuk bercermin. Itu ya, jadi karena pemantulannya diffus ke berbagai arah. Ya nih misalkan contoh ya, nih loh. Ini percobaan menggunakan sinar laser ini, lihat ini, sinar laser ini ya. Sinar laser ini kan, ini diarahkan ini kan sumber lasernya ya. Seret ini. Lah ini kan berkas pantulannya ya. Ini kan ada cermin ini, cerminnya. Ini kan ya ini sinar datang, nah, pantul. Coba ini. Kalau permukaannya bukan cermin ya. Lihat nih. Nah, kan nggak kelihatan ini sinar pantulnya ya. Yang berkas pantulnya dulu. Kenapa? Karena diarahkan ke berbagai arah ya. Jadi dipencarkan ke berbagai arah. Kalau ini kan satu arah, jadi terlihat ini berkasnya nih. Datang pantul ini kan loh berkas. Pantulnya nggak nampak karena ya tadi mencar ke berbagai arah ya. Ya kelihatan kayak ini loh, menyala gini kan. Ini kan ke berbagai arah nih menyala gini nih. Nah ini contohnya ya, ini air tenang ini loh. Ini kan kalau kalian melihat di telaga atau danau ya, kan bisa lihat ini ya. Ini kan pantulannya ini kan. Lah ini kan kenapa? Karena permukaan airnya tenang ya. Permukaan airnya tenang nanti terjadi pemantulan spekular sehingga terlihat ini bayangan jerapah ini, 3 jerapah. Atau ini ya. Ini kan sama ini. Ini kan kayak di mana ya? Di laut ya. Ya, di laut atau di danau ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini kan apa ini bayangannya kan di bawah ini ya. Ini kalau airnya tenang, tapi kalau airnya berombak ya nanti terjadi diffus ya. Dan jernih ya, airnya jernih ya. Kalau airnya kotor ya nanti diffus lagi itu. Atau terjadi absorpsi. Itu ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa pemantulan oleh benda ya itu ada 2 macam. Spekular, teratur, dan diffus. Spekular berarti cermin kan ya. Kalau diffus ya benda pada umumnya ya. Biasanya cermin itu diberi lapisan logam ya. Soalnya biasanya yang bisa memantulkan spekular biasanya dari bahan-bahan logam. Biasanya ya perak ya. Logam perak biasanya itu. Yang digunakan ya sebagai cermin.
Nah, kalau tadi apa tadi pemantulan ya. Sekarang yang satunya lagi, yaitu yang pindah media ya. Tadi kan yang kembali ya, yang mental, yang balik ke media. Sekarang yang pindah media yaitu refraction. Refraction berarti pembiasan ya. Nah, kalau seperti ini sepertinya apa? Dia dari media apa ke media apa? Kalau seperti ini biasnya ya. Tadi yang sasing tadi dari media apa ke media apa ini? Kalau belunya seperti ini ya. Gimana yang tadi ya? Jadi dari media yang indeks biasnya bagaimana ke media yang indeks biasnya bagaimana kalau seperti ini nih. Renggang kerapat, Pak. Ya, benar sekali ya. Tadi ya dari renggang kerapat. Buktinya Pak ini kan mendekati garis normal kan. Garis normal itu garis tegak lurus ini berbatasan kedua media ya. Benar. Dari renggang ke rapat. Indeks biasa maksudnya itu ya. Ya, kemudian lalu kita gunakan tadi ya, menggunakan muka gelombang tadi ya, teori muka gelombang tadi ya. Rayleigh scattering tadi ya. Nah, ini kan sin theta I BD. BD berarti nggak digambarkan ya BD-nya yang ini ya. Ini kan BD ya. Muka gelombangnya ini BD sama sin theta AE. AE berarti kan ini ya, ini kan AE ini ya. BD sama AE ini perbatasannya ini ya. Jadi mengambil dari sini ya, AE gitu ya. Nah, karena dia pindah media, berarti kan kecepatannya nggak sama. Kok tadi kan mental kan berarti kecepatannya sama ya, di media yang sama. Nah, jadi sekarang medianya beda, berarti beda kecepatan ya, kecepatan cahaya ya. Nah, makanya di sini apa ini? BD ya dikalikan PI ya, berarti kan kecepatan cahaya di media asal ya, media datang lah gitu ya. Kemudian kalau AI berarti kan PT, PT berarti media berikutnya ya, transmisi. I itu dari kata ini loh, incident ya. Media datang ya, media asal. Kalau T dari kata transmitting ya, transmitting medium. Jadi ini, jadi beda kecepatan cahaya ya, beda kelajuan cahaya ya, PI sama PT ya, gitu. Sehingga nanti kan yang jelas waktunya sama ya, yang sama kan delta T-nya ya, delta T-nya sama, sehingga nanti delta T kan apa itu? BD per VI ini kan ya, ya BD per VI gitu ya. Ya ini juga sama ya, sehingga nanti yang ini tadi ya, yang tadi dari muka gelombang tadi ya. Jadi BD-nya kita ganti dengan apa ini? VI delta T sepertinya begitu ya. AI-nya diganti sepertinya gitu ya. Lalu datanya dicoret ini sepertinya ya, sehingga nanti jadi ini ya. Ya, terus tadi kan kecepatan gelombang ini kan terkait dengan indeks bias ya. Gitu kan? Semakin apa itu semakin besar indeks bias semakin pelan ya. Kecepatan cahayanya, sehingga nanti ini jadi bisa kita ganti dengan N ya. Ini kan. Nah, ini kan jadi sin theta I per PI bisa kita ganti dengan NI sin theta I ya. Setelah kita kaitkan dengan C ya. Jadi kita kalikan dengan C gitu ya. C itu apa sih? Kecepatan cahaya di ruang hampa ya. Jadi nanti ruas kiri kita kalikan C, ruas kanan kita kalikan C ya. Lah C dibagi VI berarti kan sama dengan NI ya. C dibagi PT berarti kan sama dengan NT kan itu ya. Nanti ini yang kita dulu kenal di SMP ya dengan nama hukum Snellius ya. Ini ya. Ya di fisika SMP itu ya, hukum Snellius. Ya, berasal dari teori tadi ya, teori muka gelombang Rayleigh scattering tadi. Itu ya. Itu yang terjadi kalau seperti ini ya, berarti kan cahayanya merambat dari media renggang ke media rapat ya, karena dibelokkan mendekati garis normal. Ini juga itu ya. Nah, kemudian selain itu ya, selain masalah sudut
Sama seperti pada pemantulan ya, yaitu yang terkait ini apa itu sinar datang, sinar bias sama garis normal harus berada dalam bidang yang sama kayak pemantulan tadi itu ya. Ya itu kan, ya kayak ini kan harus bidang ini loh. Kan satu bidang ini ya. Ini loh. Sinar datang, sinar bias, garis normal termasuk juga untuk pemantulannya ya. Sinar pantul semuanya berada dalam satu bidang ini loh. Harus begitu ya. Baik itu hukum pembiasan maupun hukum pemantulan ya. Jadi semuanya berada dalam satu bidang ya. Bidang ini loh. Bidang yang di kotak ini ya. Itu. Nah, kemudian ini contoh soal ya. Saya kira ini kalian mesti bisa lah. Ini soal pembiasan pemantulan ya, yang sudah pernah diajarkan di SMP ya, di SMP, di SMA ya, sudah diajarkan tentang ini ya. Jadi ini kan apa ini cahaya ya di dalam udara ya, punya frekuensi ya oleh ya kaca ya, gelas itu kaca ya. Indeks biasnya kaca itu 1,52 ya. Ini maksudnya ada istilah spesifik frekuensi tertentu ya. Jadi maksudnya itu kan seperti yang kita bahas kemarin ya, bahwa ternyata setiap frekuensi punya indeks bias sendiri-sendiri ya. Kemarin kan gitu, warna merah punya sendiri ya, warna hijau punya sendiri gitu ya. Kan gitu ya kemarin. Ini anggapannya ini frekuensi tertentu gitu ya, atau panjang gelombang tertentu gitu ya. Kemudian sudut ini ya apa ini? Sudut transmisinya berarti sudut bias ya. Transmisi itu bias ya. If the transmitted ray make angle ya. Ya, jadi ini transmitted berarti sudut bias. Ditanya di pertanyaannya sudut ya, sudut pantulnya berapa ini ya, berarti kan itu ya. Diminta menghitung sudut pantulnya ya, ya gampang aja ya. Saya kira ini soal yang sangat gampang ya. Ya ini kan pakai hukum Stelios ini kan ya. Nah, ini kan. Ya, sudut datanya ditanyakan, berarti kan ini kan ya. Nah, ini tadi indeks bias gelasnya 1,52, indeks bias udara 1 ya. Tadi sudut biasnya 19,2 ya. Berapa? 30 derajat kan gitu ya. Kemudian kalau yang contoh 2 ini oh sinar laser ya. Sinar laser di dalam air ya, indeks bias air 1,33 ya, 40 derajat. Jadi ini apa ini? Kaca dan air ya. Jadi antara medium kaca dan medium air gitu ya. Kacanya indeks biasnya 1,65 ya, airnya 1,33 ya. Ada dua pertanyaan. Pertama diminta menentukan relatif indeks bias ya. Indeks bias relatifnya ya, indeks relatif maksudnya perbandingan ya. Perbandingan antara apa ya? Air dan udara, air dan udara apa itu? Air dan kaca ya. Jadi relatif itu perbandingan indeks bias kedua media. Medianya di sini kan apa? Air dan kaca ya. Nah, jadi berapa itu? Terus kemudian kalau yang B tanya beam transmission, berarti bias ya. Transmission berarti bias, berarti sudut bias. Jadi pertanyaan B berapa sudut biasnya? Kalau begitu ya, berarti ini ceritanya dari apa ke apa ini? Ya, dari mana ke mana ini? In water having which respect. Sepertinya ini kalau saya baca soalnya kayaknya ini dari air ke kaca ya. Ya, sepertinya gitu ya. What is beam transmission? Oh ya, transmission in the glass ya. Berarti ya, berarti dari air ke kaca ya. Glass itu kaca ya. Oke, jadi kita hitung dulu indeks bias relatif kedua media ya. Berarti artinya apa? Indeks bias transmisi dibagi indeks bias datangnya ya. Ya, indeks bias transmisi berarti tadi kan
dari air ke kaca, berarti transmisinya itu kaca ya. Datangnya air ya. Ya, jadi kaca tadi 1,65, air 1,33, berarti apa? 1,24 ya. Jadi maksudnya indeks bias relatif itu apa? Indeks bias sinar, indeks bias media yang dituju ya, dibagi indeks bias media asal. Ya. Transmisi kan yang dituju ya. Incident ini yang tempat datangnya ya, tempat asalnya. Ya, itu kan. Berarti apa ini? Glass water ya, oke. 1,24 ya perbandingan. Ini perbandingan indeks biasnya. Kemudian kalau yang tanya B ya tinggal kita hitung pakai hukum Snellius ya. Hukum Snellius tadi itu ya. Jadi kalau dari dari air ke kaca berarti itu apa itu nanti pembiasannya ya? Menuju normal atau mendekati normal ya? Coba lihat, dari air kan 1,33 ya, kaca 1,65. Jadi itu apa? Dari renggang ke rapat atau dari rapat ke renggang ini ya? Dari air ke kaca ya. Air 1,33, kaca 1,65. Berarti lebih rapat kaca kan ya? Ya, berarti tetap dari ini ya, dari renggang ke rapat ya. Ya, air kan cuma 1,33, sementara kaca 1, ya tetap ya. Dari renggang ke rapat. Jadi mendekati normal ya. Mendekati garis normal maksudnya ya. Ya, jadi kalau dihitung pakai hukum Snellius dapatnya berapa? 31,2 derajat ya. Sementara datanya ya 40 derajat ya, benar kan? Sinar datanya 40 derajat ya. Sinar apa itu? Biasnya 31-an lah. Ya, berarti mendekati garis normal kan, dari 40 ke 31 kan. Menjadi lebih dekat ya dengan garis normal. Nah, ini ya. Ini tadi ya yang kita bahas tadi ya. Pembiasan. Nah, terus kemudian kalau kalian cermati ini apa ini? Kalau yang gambar pertama ini apa ini maksudnya? Peristiwa apa ini? Yang gambar pertama ini. Coba perhatikan. Ini kan berkas laser ya. Ya. Sepertinya ini lebih fokus ke pembiasanya ya daripada pemantulannya ya. Sebenarnya kan terjadi dua peristiwa sebenarnya kan. Misalkan kayak gini kan nggak cuma pembiasan, ada juga pemantulannya kan. Cuma di sini pemantulannya nggak dibahas ya, hanya bahas yang pembiasanya. Ini kan sebenarnya juga gitu kan. Ini kan ceritanya kan sepertinya dari udara ke kaca lah, katakanlah ini kaca ya. Jadi dia mengalami dua kali pembiasan ya. Pertama apa? Dari udara ke kaca. Habis itu apa? Dari kaca ke udara kan itu ya. Jadi yang pertama itu dibiaskan apa? Mendekati normal. Habis itu menjadi normal. Nah, pertanyaan saya itu gini. Bagaimana antara berkas cahaya sebelum masuk kaca dan setelah keluar dari kaca? Bagaimana itu? Pertanyaan saya itu. Bagaimana berkas cahaya ini sama ini? Bagaimana itu? Antara berkas cahaya sebelum masuk kaca dan setelah keluar kaca, bagaimana itu? Itu yang biasanya yang banyak dibahas itu ya. Kalau yang di sini kan tadi pakai hukum Snellius tadi ya, bagaimana antara yang sebelum masuk dan setelah ini? Sinarnya bagaimana nih? Berkasnya itu loh. Bagaimana? Terang sebelum memasuki kaca, Pak. Hah? Gimana? Andre nih ya? Gimana Andre? Lebih terang sebelum memasuki kaca, Pak. Oke, ya. Karena mesti ini kan, mesti terjadi ini kan pemantulan kan sehingga nanti. Oke, selain itu apa lagi? Ya, yang keluar pasti berkurang kan? Ya, soalnya ada yang tadi dipantulkan tadi ya. Selain itu apa lagi? Selain masalah itu? Yang biasanya banyak dihitung itu loh, dihitung di soal-soal biasanya itu ya. Apa yuk? Coba kalian perhatikan. Ini loh, arahnya tuh loh, arah sinarnya ya antara ini sama ini. Arah sinarnya bagaimana ini? Sama nggak antara arah sinar ini sama ini? Arah penjalarannya loh. Kan kalau di sini kan belok ya, setelah membiasakan belok ya. Setelah itu gimana? Gimana? Arahnya sama. Arahnya kan sama ya. Arahnya satu arah.
Cuma persoalan saya, apakah segaris berimpit maksudnya? Apakah enggak ini? Segaris itu berimpit ya? Antara sinar ini sama sinar ini berimpit atau enggak ini? Sinar ini sama sinar ini. Berimpit apa tidak? Berimpit itu maksudnya itu maksudnya berimpit itu kalau saya perpanjang itu dempet gitu ya. Berimpit enggak ini? Ini sama ini. Gimana? Gimana Gali? Oke Pak, untuk sinarnya apakah berimpit atau tidak, semakin diperpanjang itunya, semakin tidak berimpit, atau semakin berjauhan keduanya. Kan gitu, bener. Kan nggak berimpit ya, berarti ya. Nah itu. Jadi artinya kaca ini ya, ini namanya nih kan istilahnya apa ya? Namanya kaca plan paralel ya, atau kaca dengan dua permukaan sejajar itu. Itu nanti dia menyebabkan apa? Berkah cahayanya itu geser gitu ya. Jadi kalau nggak ada kaca kan dia lurus saja, tapi begitu ada kaca kan dia geser. Dalam hal ini geser ke atas ini ya, ini kan antara sebelum dan masuk kan ya. Itu biasanya yang ditanyakan di soal sudah ditanyai berapa gesernya gitu loh, akibat adanya kaca ini loh. Kaca plan paralel, maksudnya itu kaca dengan dua permukaan sejajar ya. Biasanya itu banyak tanyanya soal-soal banyak gitu ya, berapa gesernya itu. Terus ini apa ini? Ya ini juga sama ya, terkait tadi itu ya, pembiasan. Nah, terus kalau ini kalau ini bukan plan paralel ya, tapi prisma ini ya. Kalau kalian cermati apa yang terjadi di sini di prisma ini? Apa ini kan berkas laser ini ya, seret ini kan ya. Berkas laser warna putih, terus apa yang terjadi di sini? Timbul apa di sini nih? Kelihatan sekali kan timbul apa ini? Ini tadinya sinarnya apa? Putih kan ya? Ya. Habis itu ini menjadi apa nih sinarnya? Putih kemudian dia jadi warna-warna pelangi. Iya, warna pelangi kan? Berarti peristiwa apa itu? Dari putih menjadi warna pelangi itu. Kemarin saya bahas Dispersi, Pak. Dispersi, bener kan? Dispersi artinya peruraian warna itu ya. Kenapa kok jadi dispersi? Apa kemarin jawabannya apa? Itu terjadi karena atau peruraian warna ya terjadi karena apa? Dispersi terjadi karena Indeks biasnya beda-beda, Pak. benar, dia beda. Untuk setiap apa? Setiap warna kan itu ya. Jadi setiap warna atau setiap panjang gelombang, warna itu kan panjang gelombang ya. Jadi setiap warna punya panjang gelombang sendiri-sendiri. Itu punya indeks bias sendiri-sendiri ya. Kalau mereka indeks biasnya sama ya nggak mungkin terurai kayak gini nih. Ya gitu kan ceritanya gitu ya. Jadi pelangi yang terbentuk dari sinar matahari itu terbentuk ya karena spektrum ya, atau warna-warna matahari itu punya indeks bias sendiri-sendiri. Begitu dia dibiaskan oleh awan ya, butiran-butiran awan ya, itu kan timbul warna ya, warna pelangi ya, bentuk lingkaran ya, bentuk lingkarannya bentuk matahari kan melingkar ya, bola maksudnya dia, karena dua dimensi menjadi lingkaran. Nah, itu ya, jadi ini seperti itu. Nah, begitu pula ini juga ya, cuma ini kan, nah kalau ini kan pemantulan ya, ya jadi di sini terjadi, oh ini ceritanya tentang awan ini ya, tadi yang baru saya omong tadi. Jadi ini pemantulan dan pembiasan ya, oleh butiran air atau butiran awan lah gitu ya. Ini kan, ini cahaya matahari ceritanya nih. Ini cahaya matahari, ini butiran awan gitu lah. Ya, dia mengalami pembiasan dua kali ya ini ya. Pembiasan di sini sama pembiasan di sini ini ya. Dan satu kali pemantulan ini. Pemantulan apa? Pemantulan internal biasanya ya. Ini belum bahas pemantulan internal ya. Oke, nanti ya, ini pemantulan internal ini ya. Pemantulan internal. Oke, ini lalu ini kan timbul warna pelangi kan. Jadi ini adalah menjelaskan proses terjadinya pelangi ini ya di atmosfer ya, yang ditimbulkan oleh ini kan butiran awan. Awan kan butiran air ya, butiran air di dalam awan.
Nah, kalau yang gambar berikutnya ini apa? Kenapa kok pensilnya jadi patah ini? Ini loh, ini kan, mana tadi? Ini kok pensilnya patah ini kenapa ini? Patah ini ya. Sebetulnya Karena pensilnya nggak refraksi, Pak. refraksi ya. Ini loh, ceritanya kan ini loh. Patahnya kan karena ini ya. Ini kan. Ya. Jadi ini kan. Jadi mata kita kan ini kan yang di udara, ini kan di dalam air ya. Jadi ini yang apa ini terlihat oleh kita ini. Sehingga harusnya kan kalau nggak ada air kan ini ya gambarnya ya. Tapi karena ada air lah ini kan. Karena proses apa itu ya pembiasan ya. Jadi pembiasan ya, sehingga mata kita melihatnya pensilnya jadi patah ini kan seperti gini kan gitu ya. Ya pokoknya ini adalah peristiwa pembiasan ya, yang sekaligus bisa juga menghasilkan peruraian warna atau dispersi cahaya. Nah, terus kemudian ada lagi namanya ini ya, negative refraction. Ya, jadi pembiasan negatif. Apa ini ya? Jadi kalau seperti ini ya. Nah, ini kan berarti dari media renggang ke media rapat ya. Kalau yang normal kan kayak gini nih, tapi kalau negative refraction berarti arahnya ke sini ini ya. Ya, kalau ini kan yang normal atau positive refraction. Kalau ini menjadi apa? Negative refraction. Bentar, saya perbesar sekali ya. Ya, nah ini terjadi untuk material-material yang punya apa itu indeks ya, indeks bias negatif gitu ya. Jadi mungkin ini material khusus ya, ya material-material yang umum ya. Jadi material dengan indeks bias negatif. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau material yang normal ya, material yang kita kenal itu kan katakanlah misalkan air lah gitu ya. Air kan punya indeks bias yang positif ya. Jadi kalau kita melihat benda dari permukaan air ya, itu kita lihat apa itu misalkan ikan lah. Ikan akan terlihat seakan-akan lebih dangkal ya daripada yang sebenarnya. Karena apa tadi pembelokan tadi ya. Jadi aslinya kan di sini kan, tapi oleh mata kita terlihat bayangannya lihat di sini ya. Kenapa? Karena cahayanya dibelokkan ya, menjauhi garis normal ini kan. Ini kan gini kan, dibelokkan ke sana. Sehingga nanti mata kita memberikan kesan ke otak pada di sini. Ini kan bayangannya ya. Ya, jadi kalau kita melihat dari permukaan air, kita akan melihat benda-benda itu lebih dangkal ya, lebih dangkal bayangannya ya daripada posisi benda yang sebenarnya ya. Terlihat lebih dangkal lah, terlihat lebih dekat ke permukaan air daripada posisi yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan air itu ya mempunyai indeks bias negatif ya, yang terjadi justru ikannya tidak berada di dalam air, malah terlihat di atas air gitu ya. Ini kan gitu ya. Kenapa? Karena indeks biasnya positif gitu ya. Kok positif? Indeks biasnya negatif ya. Itu adalah gambaran tentang medium dengan indeks bias negatif ya. Ya, ini medium yang medium baru mungkin ya, punya indeks bias negatif ya. Jadi kalau ada seperti itu nanti kita akan melihat benda-benda itu menjadi berada di luarnya ya.
Ya, karena dia punya indeks bias negatif. Itu gambaran ininya ya, gambaran matematisnya ya. Kalau seandainya ada bahan dengan indeks bias negatif. Mungkin pertanyaan menariknya, apa ada ya media seperti apa ya yang punya indeks bias negatif kan gitu ya. Nggak dijelaskan lebih lanjut di sini ya. Cuma dijelaskan apa itu fenomenanya, tapi bendanya seperti apa sebenarnya yang menarik kan di situ ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Jadi tadi sekedar gambaran kalau seandainya ada bahan dengan indeks bias negatif. Nah, terus berikutnya Huygens prinsip. Nah, ini masuk ini ya, masuk teori lanjutannya ya. Kalau tadi kan Rayleigh scattering ya. Nah, ini nanti Huygens prinsip ini pengembangan lebih lanjut ya. Pengembangan lebih lanjut dari tadi Rayleigh scattering ya, yaitu nanti ini Huygens prinsip. Ini kan. Jadi dia itu sebentar saya ini kan. Bentar ya. Sembunyikan dulu aja ya. Oke. Jadi kalau menurut Huygens prinsip ya, bahwa setiap titik ya, setiap titik yang merupakan muka gelombang ya. Ya, ini kan dari sini kelihatan ya bahwa Huygens ini mendasarkan teorinya dari Rayleigh scattering yang kita bahas tadi itu ya. Kan itu kalau dilihat dari kalimat yang ditemukan di sini ya, bahwa setiap titik dari muka gelombang ya, ya akan berperan sebagai sumber ya, gitu. Sumber gelombang sekunder ya. Ya. Ya, jadi nanti sumber gelombang sekunder baru ya, yang disebut dengan nama wavelet. Ya. Jadi kumpulan-kumpulannya nanti membentuk sebuah sumber gelombang baru. Nah, ini menurut prinsip Huygens. Jadi yang perlu kalian pahami di sini bahwa Huygens prinsip ini merupakan istilahnya apa ya, teori yang didasarkan pada scattering tadi ya. Jadi bukan teori baru, tapi teori apa? Teori lanjutan ya. Bukan teori baru, tapi teori lanjutan dari yang tadi. Apa tadi namanya? Rayleigh scattering tadi ya. Jadi Huygens ini menggunakan Rayleigh scattering ya untuk menjelaskan berbagai fenomena cahaya. Itu yang dikerjakan oleh Huygens ya. Jadi Huygens prinsipnya itu menggunakan teori scattering atom-atom tadi oleh Rayleigh tadi ya untuk menjelaskan proses perambatan cahaya ya. Ya termasuk di dalamnya tadi yang kita bahas tadi itu ya. 1, pemantulan, 2, pembiasan, tadi juga apa tadi, interferensi, nanti ada lagi difraksi ya, dan berbagai fenomena gelombang ya, yang terkait dengan cahaya. Itu ya, itu nanti ada bahasan tersendiri ya terkait dengan ini. Nah, kayaknya ini sudah selesai ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya masih ada waktu. Silakan Novaldi ya. Ya, silakan Novaldi ya. Mungkin itu Pak, saya bertanya berkaitan dengan scattering cahaya itu Pak. Scattering cahaya tadi ya, scattering ya. Iya, gimana Novaldi yang ditanyakan gimana? Scattering ya, oke. Saya bingung ini Pak. Ini kan di kendaraan sepeda motor itu kan ya biasanya kan lampu depannya itu warna kuning, cuman kalau keluaran sekarang kan warna putih. Nah itu
rasanya kenapa kok warna kuning yang biasanya itu katanya berkaitan dengan itu Pak, apa waktu hujan itu maksudnya kelihatan apanya gitu. Terus ada keamanan juga. Nah itu saya kurang paham kok kenapa sekarang itu diganti dengan warna putih gitu. Apa berkaitan dengan panjang gelombang Pak? Kalau panjang Ya gelombang benar, kan warna putih panjang 400 gitu. gelombang tadi itu. Terkait dengan panjang gelombang itu. Jadi biasanya kan untuk kondisi kabut ya, kabut itu kan biasanya itu menyerap ya, memang benar terkait dengan panjang gelombang ya. Jadi kan pengennya kalau kabut itu ya kan kita bisa membutuhkan cahaya-cahaya yang bisa menembus kabut itu kan ya. Soalnya kalau nggak bisa menembus kabut kan jarak pandang kita kan terbatas ya. Jadi terkait dengan scattering tadi ya, hamburan oleh kabut gitu ya. Jadi teknologi yang sekarang kan lebih memilih cahaya putih ya. Itu karena ya mungkin pertimbangan tadi cahaya putih lebih sulit dihamburkan ya daripada cahaya kuning oleh partikel-partikel kabut. Dan itu benar sekali yang tadi Novaldi sudah sampaikan tadi ya terkait dengan panjang gelombang itu Novaldi. Warna kuning itu lebih mudah dihamburkan ya dibanding warna putih. Sebenarnya warna putih kan banyak warna itu ya. Putih itu kan campuran banyak warna ya. Lebih tepatnya sih bukan warna putih ya mungkin warna dominan ya. Tapi yang jelas kata kuncinya tadi ya, Novaldi ya, tadi Nabi sudah nyinggung tadi, panjang gelombang ya. Jadi penyerapan tergantung tadi dengan karakteristik dari ukuran ini loh. Ini tadi kan di sini ada tadi namanya apa tadi. Nah, ini loh. Ya, the scattering ini loh, involve particles then wavelength. Ya, ini ada kata wavelength ini kan ya. Jadi sangat terkait dengan panjang gelombang ya. Jadi partikel-partikel kabut kan partikel molekul air kan, kabut kan molekul air ya. Ya, jadi itu jadi sangat terkait dengan panjang gelombang. Jadi kita mengupayakan mencari sumber-sumber cahaya yang panjang gelombangnya tidak dihamburkan oleh partikel-partikel kabut sehingga bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Gitu Novaldi kira-kira jawaban untuk pertanyaan Novaldi gitu ya. Berarti lebih baik pakai warna putih gitu ya Pak? Iya, sepertinya gitu ya Novaldi ya. Untuk kondisi kabut gitu ya. Oh, kalau itu Pak, kalau memang lebih bagus warna putih kok lampu jalan itu masih kuning ya Pak? Kalau yang terbaru malah sudah warna putih itu ya, diganti dengan itu ya. Mungkin lampu-lampu yang lama itu Novaldi ya. Ya mungkin untuk pergantian mungkin butuh waktu ya. Waktu terkait dengan dana kan biasanya kan gitu ya. Kalau saya amati lampu-lampu jalan yang terbaru sudah warna putih itu, berarti terkait dengan jenis lampunya itu. Ya mungkin butuh waktu Novaldi untuk ganti itu kan. Dan itu terkait dengan pendanaan kan itu ya. Ya, sudah dijawab, makasih Pak. Ya. Yang lainnya barangkali selain tadi terkait dengan hamburan oleh partikel kabut tadi ya. Udah nggak ada. Ya silakan. Siapa nih Arvelda ya, Arvelda Putri. Silakan. Izin tanya Pak. Ya. Iya. Kalau warna matahari itu kan kalau pagi kelihatannya itu warna kuning, kalau siang putih, kalau sore itu kadang warnanya jingga merah gitu kalau di pantai. Nah itu warna asli matahari kan sebenarnya putih Pak. Selain panjang gelombang atau karena mungkin dari matahari kan jaraknya jauh juga, terus di bumi juga punya atmosfer. Selain panjang gelombang mungkin ada faktor lain gitu Pak yang mempengaruhi warna matahari kok kelihatannya beda-beda gitu Pak. Beda-beda ya untuk setiap jam ya. Iya Pak. Sepanjang hari ya. Sebetulnya warna matahari itu lengkap itu ya, Alvida ya. Kan warna putih kan sebetulnya warna paduan ya dari berbagai warna kan. Warna matahari ya warna pelangi itu ya. Jadi pelangi dari merah sampai ungu ya. Bahkan nggak cuma itu aja kan, ada yang nggak kelihatan oleh mata ya. Seperti yang kita bahas kemarin itu loh, kan ada inframerah, ada ultraviolet, ya lengkap pokoknya matahari itu.
Jadi kenapa kok terjadi perbedaannya itu karena terkait dengan itu tadi apa itu hamburan juga selain hamburan oleh atmosfer ya, oleh atmosfer bumi juga terkait dengan dispersi atau perolehan warna. Kan posisi matahari terhadap ini ya, terhadap permukaan ya, terhadap atmosfer lah. Itu kan beda-beda sudutnya ya, antara ketika pagi, ketika ketika siang sama ketika sore kan itu ya. Nah itu nanti seperti yang kalian tahu tadi ya, kan setiap warna itu punya indeks bias diri sendiri gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi kenapa kok kalau menjelang sore atau di pagi hari itu terlihat langit terlihat dominan warna merah, yaitu karena warna merah itu indeks biasnya seperti tadi ya. Tadi indeks biasnya warna merah, coba lihat ya. Dibiaskan paling gimana tadi? Tadi kan ada tadi ya warna merah tadi ya. Dari mana tadi? Jadi sebenarnya warna matahari itu lengkap ya. Warna pelangi itu warna matahari itu ya. Bahkan nggak cuma warna yang bisa kita lihat, ada warna maksudnya bukan nggak cuma cahaya tampak ya, ada juga cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yaitu apa, inframerah sama tadi ultraviolet. Nah, coba lihat ini ya. Ini kalau kalian cermati kan warna merah ini yang sudutnya paling kecil gitu ya. Sudutnya paling kecil, jadi yang paling yang paling kecil dihamburkan ya, sementara warna violet yang paling besar kan gitu ya. Nah, jadi itu terkait dengan sudut ya, sudut antara berkas sinar matahari dengan ini, dengan atmosfer ya, atmosfer di mana permukaan bumi kita berada itu. Ya, sehingga kadangkala warna merah ya yang kelihatan ya, sementara warna yang lain tidak nampak ya. Atau kalau misalkan kalau siang hari putih ya, karena semuanya karena posisi matahari kan tegak lurus gitu ya. Berkas sinar matanya tegak lurus dengan permukaan atmosfer ya, atau permukaan bumi dengan kita, sehingga cahayanya lengkap. Kalau siang hari kan semuanya muncul gitu ya, sehingga putih kan gitu ya. Kalau muncul semua berarti kan putih ya. Putih itu kan campuran dari berbagai warna. Sementara kalau pagi hari atau di sore hari warna merah ya, atau menjelang maghrib kan kadang terlihat merahnya ya lebih dominan. Itu karena warna merah yang bisa menjangkau atmosfer, sementara yang lainnya lepas dari atmosfer. Tentunya tempat kita berada ya, mungkin di tempat lain enggak, gitu kan, soalnya kan di tempat kita maghrib, di tempat lain bisa jadi siang ya, di tempat lain bisa jadi malam. Jadi itu terkait dengan posisi berkas-berkas sinar matahari dengan ini, dengan atmosfer ya, posisi atmosfer kita, posisi atmosfer tempat kita berada loh ya gitu ya. Ya itu ya, itu penjelasannya di sini nih ya, terkait dengan ini ya. Jadi warna merah itu indeks biasnya kecil gitu ya. Warna warna violet indeks biasnya besar, terkait dengan itu tuh. Tadi ya Alfreda ya. Ada Iya, pertanyaan Pak. bisa dimengerti ya Alfreda ya? Sudah, Pak. Jadi warna mataharinya lengkap. Kalau Alfreda tanya warna matahari sebenarnya apa? Lengkap warna matahari itu ya. Lengkap. Jadi ada merah sampai violet ya. Bahkan sampai nggak bisa terlihat oleh mata kita ya. Yang tadi inframerah sama ultraviolet itu. Ada lagi barangkali? Udah cukup ya? Oke ya, kalau nggak ada, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.